Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 8. Nama saya Istriani, saya Nabila Nur Azizah, saya Raffi, saya Gigi. Kita di sini akan membuat video tutorial smart home dari merangkai hingga dapat digunakan. Selamat menyaksikan. Jadi pertama-tama kita harus memasukkan ini power supply ke bagian dalamnya. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya kita bagian yang ini, yang kipas. Ini dipasangnya di bagian dalam. Nah, sampai sini, jangan sampai terbalik ini masanya. Nah, setelah kipas ini terpasang, selanjutnya kita pasang sensor suhunya. Letaknya di pinggir kipasnya. Di sini. Nah, setelah beres bagian dalam, yaitu sensor suhu sudah, terus kita bagian lantai duanya, tinggal relainya. Pasangin di belah sini, jangan sampai terbalik ya. Setelah kita pasangkan relay di bagian sini, bagian lantai 2, kita pasang Linux 32 di bagian atasnya. Nah, di sini 32 dipasang, kita pasang bagian smart home shield di atasnya. Nah, seperti ini pasang. Setelah memasang semua bagian ini, kita selanjutnya ke perkabelan. Kemudian kita pasang kabel sensor suhu yang ada ini, ada 3 kabel. 3 kabelnya simpan di sini, bagian 3 ini. Yang ungu dulu, ungu di bagian DO. Yang ungu di bagian DO. Yang biru di bagian VCC. Yang hijau ini di bagian GND. Kita pasang kabel jumper. Pasanglah, itu udah ada magnet. Perkabelannya kita simpan di sini. Bagian ungu simpan di DO dan yang putih simpan di GND. Nah. Sudah masang kabel jumper di bagian relay, kita pasang di bagian smart home shield ini. Yang merah kita simpan di GND, yang coklat kita pasang di in 1, yang hitam kita pasang di VCC, dan yang putih kita simpan di bagian CV1. Kemudian kita masukkan kabel ini ke kipas ini nih. Nah, ini sini. Dan juga masukkan ke relay ini, ke yang ke tengah ini. Mana banget. Nah, pasangnya seperti ini ya guys ya. Nah, ini. Kemudian kabel yang warna
ungu sama putih ini. Yang bagian putihnya kita simpan, kita sambungkan di kipas ini. Nah, yang ungunya kita simpan di sini. Terus yang belum terpasang ini kita simpan di bagian fan, yang ungu di VCC, yang putih di GND. Nah, kemudian kita pasang bagian kabel lampu ini, yang putih kita simpan di bagian relay, yang hitam ini disimpan di power supply. Nah, yang putih ini simpan di sini. Seperti ini. Oke, setelah itu kita pasang lampunya di sini nih. Pasang di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pasang kabel ini yang kayak gini, simpan di sini. Nah, terus yang ini seperti ini kita simpan di bawahnya, kita masukin di power supply. Seperti ini. Oke, sudah itu kita pasang kabel bagian ini. Yang putih kita simpan di sini. Nah, yang hitam kita simpan di sini. Nah, yang bagian ini kita simpan di power supply-nya. Setelah ya bagian-bagian atasnya kita sudah selesai, kita kembali ke bagian bawah, memasang ini ke power supply. Kabel 2 ini tersambung dari smart home shield ini ke bagian sini nih, kedua tengah ini pasangnya. Yang dua kabel ini, yang hitam sama yang putih ini nyambung ke power. Terus yang hitam yang paling atas ini menyambung ke kabel lampu. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara membuat akun Antares. Nah, tahap pertama kalian pergi ke browser yang ada di HP atau laptop kalian, lalu klik antares.id. Setelah itu tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kalian klik yang ini. Nah, nanti kalau misalkan ini aku udah punya akunnya ya, jadi kalau belum kalian klik daftar, lalu masukkan nama lengkap, masukkan email dan kata sandi, lalu pilih negara kalian. Setelah itu klik saya setuju, kemudian lanjutkan. Setelah klik tombol daftar tadi, kalian akan menerima email verifikasi dari Antares. Kemudian buka email tersebut dan klik verifikasinya untuk mengaktifkan akun kalian. Klik verifikasinya ya. Nah, setelah klik yang tadi, tampilannya akan seperti ini. Maka kalian tinggal masukkan email sama kata sandi yang tadi dimasukkan, lalu klik sign in. Nah,
Sekarang akun Antares kalian sudah berhasil buat dan siap digunakan. Nah, nanti kalau sudah daftar, tampilannya akan seperti ini. Ini buat ngeliat akun kalian. Kemudian kita pergi ke total aplikasi ya. Kita bikin aplikasinya dulu, klik yang ini. Nah, lalu ini buat namanya ya, bebas apa saja. Nah, terus ini juga ini boleh nama kelompok. Ini value-nya harus pakai angka ya. Karena di sini aku sudah membuat akunnya, jadi aku bakal cancel. Kalau kalian mau buat akun, klik aja create application. Nah, aku akan cancel ya karena aku udah punya akunnya. Jika sudah membuat aplikasi, kita klik aplikasi yang sudah dibuat, lalu create device. Nah, yang pertama ini isi home monitor ya. Nah, seperti ini ya. Pertama tadi home monitor, yang keduanya home control ya. Tuh, aku sudah bikin ininya. Arduino, kita akan mendownload yang namanya itu Postman. Nah, Postman yang ini. Nah, sesudah download Postman, langsung masuk ke Postman-nya. Setelah sign, langsung kita pencet yang WordPress ini, terus masuk ke dalam akunnya. Nah, sudah masuk akunnya. Setelah itu kita pencet dulu yang plus ini, gambar ini, nanti muncul yang seperti ini. Terus yang ini kita pencet pilih yang asalkan get, terus pilih yang post. Terus nah, udah itu langsung masukkan link yang ini. Nanti saya simpan di video linknya. Terus itu yang header dulu terlebih dahulu. Masukkan key sama value-nya. Ya oke, kalian bisa samain aja sama yang ini, samain. Terus yang ininya kalian bisa ambil dari Antares yang kayaknya. Terus kalian bisa yang pencet body ya, terus raw, terus masukin link codingan ini, setelah itu bisa langsung kalian send. Nah, udah send. Kalau jika ada tulisan created ini yang hijau kayak gini, berarti sudah berhasil, yaitu bisa diterima oleh Antaresnya. Oke, sesudah bagian yang post ini, terus kita pencet yang press lagi agar kita akan menambahkan halaman yang baru. Yang ini kita pilih yang get, dan yang ini kita pilih yang kita masukin yang link ini, dan ganti yang bagian sini jadi home monitor. Nah, yang ini kita samain aja. Nah, setelah itu kita pilih send ya, karena nggak tahu yang mana ini error. Sinyalnya jelek kayaknya mah ya, harus sama seperti yang kedua ini, yang ke satu ini. Oke teman-teman, di sini jadi saya akan membuat aplikasi yang seperti ini yang bisa dipindahkan ke handphone kalian di aplikasi Meet di web ya. Nah, pertama kita ke sini. Di sini ada alik horizontalnya itu center 3. Kalian tinggal klik aja di sini center 3. Terus di sininya center 2. Nah, terus ininya background colornya default dan visible-nya tinggal kalian centang. Terus kita ke label. Di sini labelnya font size-nya 20. Terus ininya tinggal centang, hash margin-nya
terus tagnya smartwatch karena yang ini ya judulnya smartwatch. Terus kita ke button. Cara membuat buttonnya yaitu kalian tinggal klik 2 kali langsung tarik ke sini. Nah, terus di sini ada button. Nah, di sini button satunya itu warnanya green, background colornya green. Karena di sininya warna green. Terus font size-nya itu 14.0. Terus show feedbacknya dicentang, terus tagnya turn on karena ini turn on ya. Nah, terus tag colornya default, visible sama enable-nya dicentang. Terus ke button 2 caranya seperti tadi ya. Terus di sini ada background colornya red karena di sini warnanya red ya. Terus font size-nya itu 14.0 sama seperti yang turn on tadi. Terus kita ke show feedback. Nah, teksnya turn off karena di sini turn on. Nah, di sini tag alignment-nya 1, center 1, dan text color-nya default, visible, dan enable-nya dicentang. Nah, setelah kita dari desain ini, lalu kita ke blog dan akan membuat yang seperti ini. Caranya, kalian tinggal cari yang seperti ini sesuai warna. Nah, ada di sini. Nah, terus kita warna ini ada di sini. Nah, kalian tinggal cari aja sesuai warnanya. Terus ini diisi dengan link Antares yang sudah kalian buat. Lalu yang di sini, ini semua yang 6 ini kalian tinggal isikan dengan attachment yang sudah kalian buat. Nah, terus ini dari sini ke button 1 kalian ada di kontrol. Nah, yang seperti ini. Terus yang hijaunya ini, jika kalian mencari tidak ada yang warna hijau, kalian bisa cari di web. Nah, sini banyak ya yang warna hijau. Seperti itu, atau enggak yang ada di sini. Nah, setelah semua beres ini, nah di sini. Setelah beres semua ini, kalian ke desain lagi, terus klik yang build. Nah, yang pertama ini ya. Nah, ini mungkin jaringannya agak lemot ya. Nah, nanti di sini akan muncul barcode dan kalian tinggal scan aja di HP kalian. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan nanti kalian kalau klik yang turn on dan turn off akan muncul di Antares. Nah, di sini di home control. Nah, jadi nanti akan muncul jika kalian klik turn on atau turn off. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload Arduino IDE di Chrome dan mendownload ESP32. Nah, pertama kita buka Chrome atau browser lainnya yang ada di laptop kalian, lalu kita ketikkan Arduino IDE dan kita klik yang paling atas. Nah, nanti muncul gini. Nah, terus di sini ada download. Kalian klik download. Dan di sini kita sedang mendownload dan kalian tunggu aja sampai mendownloadnya selesai. Klik 2 kali. Agak loading dulu ya guys, karena sinyalnya mungkin agak jelek. Nah, setelah itu kita klik I agree, lalu next dan install. Nah, setelah itu kita tunggu sampai menginstalnya selesai. Kita klik ke file, lalu klik yang ini. Nah, lalu kita masukkan link atau URL yang ini dan klik OK. Setelah itu kita pergi ke tools, lalu ke board dan board manager. Setelah itu kita ketikkan ESP32. Nah, di sini kita cara menginstal ESP32-nya. Nah, klik ESP32 di tools dan board manager tadi. Terus kita pilih yang ini, yang by XP system. Terus klik ini tipenya yang 217. Nah, setelah itu kita tinggal klik install. Nah, di sini kita sedang menginstal dan tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita sudah beres menginstal ESP32 dan ini step-stepnya. Dan setelah itu kita tinggal masukkan codingan.
Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh codingan yang akan disambungkan ke smart home. Di sini ada fitur 1 dan 2. Yang 2 fungsinya untuk menyambungkan ke smart home. Dan ini kalian tinggal upload saja. Ini yang fitur 2. Kalian tinggal upload. Lalu ini fitur 3-nya. Kalian tinggal upload. Terus ini yang fitur 4. Ini juga sama, tinggal upload. Setelah fitur, lalu ke kode program basic. Terus ke delay. Nah, ini kode relaynya. Nah, tinggal upload. Ini kode programan magnet. Kalian tinggal upload. Kemudian kita lanjut ke DHT untuk sensor suhu. Sama seperti tadi, kalian tinggal klik upload.